Pernah nggak kalian kepikiran bagaimana ceritanya ada sebuah restoran pizza yang ceritanya nih, restoran ini itu kan harusnya untuk mengenyangkan perut seseorang. Ternyata nih, restoran pizza ini itu berisikan penjualan daging manusia. Untuk kalian udah penasaran dengan cerita kali ini, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Jadi gini ceritanya, pada tahun 2016 ada sebuah restoran pizza bernama Pizza Comet Ping Pong yang berada di Washington DC. Sekilas kalau diperhatikan dari tampilan luarnya aja, restoran pizza ini itu kelihatan kayak restoran mewah, elegan dan restoran pizza yang biasa. Bahkan kalau dilihat dari daftar list menu makanannya, kalian akan melihat daftar menu makanannya ya biasa aja, gak ada yang aneh sama sekali. Sampai suatu hari ternyata muncul sebuah rumor yang kurang menyenangkan, di mana ada yang ngelapor nih kalau restoran Pizza Comet Ping Pong ternyata melakukan operasi penjualan anak manusia secara diam-diam. Nah, operasi ini itu dilakukan secara diam-diam di ruangan bawah tanah di basement dari Pizza Comet Ping Pong ini. Kalau dideskripsikan nih, restoran pizza ini memiliki tampilan yang mewah dan juga elegan. Ada ruangan makan dengan diameter yang cukup luas, ruangan toilet, ruangan dapur, dan yang paling menarik dari ini semua ada sebuah ruangan rahasia di bagian ruangan bawah tanah. Sebelum gua ngebahas lebih jauh tentang pizza yang menjual daging anak-anak ini, sekarang gua akan menceritakan kembali bagaimana awal ceritanya restoran pizza ini itu bisa terkenal dengan sebutan yang mengerikan seperti ini. Jadi gini, pada 28 Oktober 2016, Federal Bureau Investigation atau FBI ada seorang direktur bernama James Comey yang membuka kembali sebuah kasus penyelidikan yang dimana kasusnya ini berisikan tentang sebuah email pribadi yang pernah dikirimkan oleh John Podesta. Pada saat itu FBI itu menemukan ada keterlibatan seorang anggota Kongres yang cukup terkenal di dunia politik bernama Anthony Weiner. Anthony Weiner atau Anthony David Weiner ini merupakan seorang anggota Kongres atau tokoh politik yang cukup terkenal pada saat itu yang pernah kedapatan kasus melakukan pengiriman gambar foto telanjang dirinya kepada seorang wanita untuk melakukan chat seks atau chatting mesum. Rupanya chat mesum yang dilakukan oleh Anthony Weiner ini itu ketahuan ke publik yang pada akhirnya itu membuat beberapa masalah kepada karir dari si Anthony. Lanjut nih, setelah Anthony Weiner itu diduga terlibat ke dalam konspirasi mengerikan ini, pada akhirnya pihak kepolisian itu ditugaskan untuk datang ke rumah si Anthony dan melakukan penggeledahan yang pada akhirnya laptop milik si Anthony itu disita dan pas diperiksa isi file di dalamnya, ternyata petugas polisi menemukan banyak sekali bukti foto-foto mesum dan juga pesan mesum yang dilakukan oleh Anthony Weiner. Cuman yang lebih menarik dari ini semua, ada lagi yang mengatakan kalau isi di dalam laptop dari Anthony Weiner itu ada kedapatan nama seorang wanita yang bernama Hillary Clinton. Hillary Clinton pada saat itu diduga terlibat sebuah skandal seks yang dilakukan oleh Hillary dan juga Anthony. Entah Hillary dengan Anthony atau Hillary dengan orang lain, yang penting pada saat itu Hillary itu diduga terlibat ke dalam skandal yang gak menyenangkan. Lanjut nih, setelah dunia internet dihebohkan dengan berita Hillary Clinton yang pada saat itu dihebohkan dengan skandal yang gak menyenangkan, apalagi Hillary pada saat itu juga mau mencalonkan diri sebagai presiden, rupanya dunia internet jadi resah banget nih. Ditambah lagi di Facebook itu heboh muncul sebuah postingan yang isinya kasus ini jauh lebih keji dan juga serius dari sekedar email menjijikan di dalam laptop Weiner. Di antara email ini terdapat informasi tentang detail perjalanan yang dilakukan oleh Weiner, Bill, dan Hillary Clinton. Mereka melakukan perjalanan dengan sebuah pesawat mewah bersama dengan seorang penjahat narapidana. Selain di Facebook nih, ada juga postingan anonim yang bernama FBI Anon yang diposting di 4chan dan kurang lebih isinya itu juga hampir sama dengan yang kalian temukan di Facebook tadi. Bill dan Hillary sangat mencintai uang dari sumber asing. Mereka dibayar untuk menjual anak-anak. Nah, postingan yang kedua ini itu berhubungan dengan postingan yang pertama. Kurang lebih kalau dihubungkan ternyata mereka mengatakan Hillary, Bill, Weiner, mereka punya semacam teori konspirasi yang membuat mereka bisa dapat banyak uang dikarenakan mereka menjual anak-anak di bawah umur.
Begitu berita tentang teori konspirasi ini mulai naik dan menjadi viral banget di internet sampai warga Amerika itu panas mendengar berita ini, di sini ada seorang kampanye dari Donald Trump yang bernama Eric Prince tiba-tiba mengatakan kepada siaran radio secara live kalau kepolisian NYPD memiliki bukti Hillary Clinton pergi ke sebuah pulau terpencil dengan seorang narapidana bernama Jeffrey Epstein. Mereka pergi ke sana untuk menikmati jamuan nikmat. Lalu, Bill Collins juga dilaporkan pernah ke sana sebanyak 20 kali. Sedikit informasi juga nih, kenapa dari tadi kalian terus mendengar nama Bill. Bill ini memiliki nama asli. Nama aslinya adalah Bill Clinton. Bill Clinton ini adalah saudara dari si Hillary Clinton, sekaligus juga Bill ini adalah mantan presiden dari Amerika Serikat. Konspirasi ini itu terus dibicarakan selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai berbulan-bulan selanjutnya. Pada akhirnya nih, kasus ini atau teori konspirasi ini itu membuat warga Amerika itu pada panik. Mereka pada penasaran nih, kalau misalkan Hillary Clinton itu naik jadi presiden, negara gua itu bagaimana jadinya? Pada akhirnya nih, di sini ada seorang pemilik siaran radio bernama Alex Jones tiba-tiba mengatakan kata-kata yang cukup mengerikan. Isi kata-katanya kurang lebih kayak begini. Aku selalu memikirkan anak-anak yang telah dibunuh dan dijual oleh Hillary Clinton. Jadi gini, setelah laptop Weiner ini disita dan diperiksa, di dalam emailnya ada beberapa bukti chat mesum dan juga ada beberapa nama-nama anggota politik. Di sini juga ditemukan lokasi tempat pertemuan mereka. Lokasi tempat pertemuan mereka itu disebut dengan nama Pizza di dalam pertemuannya. Dari sinilah setelah nama Pizza tersebar ke publik, ada seorang user dari 8chan yang membuat postingan dengan isian, aku pernah melihat seorang anggota politik yang pergi berkencan dengan pemilik restoran Pizza Comet Pingpong. Setelah rumor ini beredar, dari sinilah kemudian Pizzagate itu dirumorkan sebagai tempat teori konspirasi di mana mereka itu punya basement dan basementnya ini itu dimanfaatin untuk menyeludupkan anak-anak di bawah umur untuk dijual di berbagai macam. Di dalam basementnya ini itu juga terdapat berbagai kru dan juga orang-orang yang punya skill talent untuk membunuh. Jadi gini, Pizzagate Comet Pingpong ini kan punya logo yang cukup unik, di mana tulisan pizzanya itu kan ada di bagian tengah. Lalu di bagian keempat sudutnya itu ada bagian kayak segitiga, dan segitiganya ini ada 4 sisi. Nah, keempat sisi ini memiliki beberapa bagian yang mirip dengan Baphomet. Salah satunya, bagian bentuk segitiga dilambangkan sebagai energi yang dimiliki oleh Baphomet. Lalu ada juga lambang bintang yang ternyata lambang ini juga ada di bagian kepala Baphomet. Gak cuman itu aja, ternyata bagian lambang bulan di setiap 4 posisi memiliki bentuk yang sama dengan lambang bulan di kaki Baphomet. Teori yang kedua ini ada pada bagian slogan dari Pizzagate, di mana Pizzagate ini itu punya slogan kayak play, eat, drink. Rupanya dari kata play, eat, drink ini memiliki sebuah kode tersembunyi. Play, eat, drink sendiri memiliki singkatan dari bacaan PED dan kalau diartikan akan menjadi pedofilia. Teori yang ketiga ini ada pada bagian menu Pizzagate Comet, di mana kalau misalkan kalian cek daftar list menu dari Pizzagate-nya ini, kalian akan menemukan satu menu yang namanya adalah pizza cheese. Pizza cheese ini ternyata memiliki arti yang berbeda. Rupanya arti sebenarnya adalah hidangan segar. Hidangan segar yang dimaksud di sini adalah hidangan anak-anak di bawah umur. Hidangan anak-anak di bawah umur ini bisa dikatakan sebagai mau pesan daging anak-anak atau mau memesan layanan anak-anak. Sampai di sini teori konspirasi gila ini dari Hillary Clinton, Bill Clinton, Weiner dan juga beberapa tokoh politik dan juga ada seorang narapidana yang bernama Jeffrey. Rupanya teori konspirasi ini itu terus berputar, terus berjalan di Amerika dan membuat warga Amerika itu panik. Yang paling parah dari semua kejadian konspirasi ini terjadi pada 4 Desember 2016, di mana ada seorang pria bernama Edgar Madison. Pada saat itu Madison itu mengenakan
baju kaos dan juga kemeja. Rupanya kemeja ini itu digunakan untuk menyembunyikan senapan yang ia bawa. Begitu si Madison masuk ke dalam ruangan Pizzagate Comet, si Madison itu langsung menatap ke semua ruangan yang ada, menatap semua pelanggan yang ada di sana. Terus dia ngeluarin senapannya kayak gini dan ngarahin ke para pelanggan. Para pelanggan yang ada di sana semuanya panik. Madison itu mengatakan, semuanya harap tenang. Gua di sini ingin membantu kalian untuk mengungkapkan konspirasi gila yang telah berjalan sampai saat ini. Setelah itu, Madison itu berjalan lagi nih. Dia masuk ke dalam ruangan dapur, menodongkan senapannya ke arah para petugas yang ada di sana. Pada saat itu, Madison itu berteriak kepada para pegawai yang bekerja di Pizzagate Comet. Madison itu memerintahkan mereka untuk memberitahu dirinya di mana letak lokasi basement yang mereka sembunyikan. Para pegawai yang ada di sana, mereka benar-benar bingung dengan kata-kata si Madison, karena pegawai yang ada di sana mereka nggak tahu apa-apa tentang lokasi basement yang disembunyikan. Saat itu juga nih, Madison itu menggertak para pegawai dengan menembak senapannya ke arah langit sebanyak 5 kali berturut-turut. Dan setelah itu Madison itu memeriksa semua ruangan yang ada di Pizzagate. Selama 1 jam lebih, Madison berada di area Pizzagate Comet, memeriksa semua area ruangan yang ada. Cuman sayangnya, Madison itu nggak menemukan adanya ruangan basement yang disembunyikan oleh Pizzagate Comet. Teori ini sebenarnya nggak ada yang tahu pasti apakah teori ini beneran atau cuma bualan belaka. Cuman yang jelas nih, banyak yang berteori kalau kemungkinan dari teori konspirasi yang gila ini itu adalah sebuah cara yang digunakan oleh pesaing dari Hillary untuk menjatuhkan si Hillary Clinton dan bisa menaikkan si Donald Trump. Gak ada yang tahu. Tapi mana tahu nih, jangan-jangan teori konspirasi dari Pizzagate Comet yang katanya ada ruangan basementnya, sebenarnya yang kita tahu ruangan basementnya itu gak ada, mana tahu nih ruangan basementnya itu beneran ada tapi gak ada di Pizzagate Comet, melainkan ada di tempat yang lain. Bisa jadi kan? Kalau kalian suka dengan video gue kali ini, kalian bisa kasih gue like dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Game90net agar channel ini semakin berkembang. Dan juga kalian gak bakalan ketinggalan update video terbaru dari Game90net. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita tentang kasus orang hilang, kalian bisa aja langsung main ke video yang ada di sebelah ini. Di video sebelah ini nih, gue menceritakan tentang kasus hilangnya seorang pria yang muncul di dalam video tapi tiba-tiba kayak lenyap gitu aja secara misterius tanpa penjelasan sama sekali. Bahkan pas diselidiki nih, para petugas yang ada itu mengatakan kasusnya itu sulit untuk dipecahkan. Penasaran? Langsung aja cek videonya di samping gua. So see you guys on the next video.